Orang itu meskipun ahli sholat malam, ya bisa aja masih kena sihir. Pokoknya rahasianya, sihir itu gampang sekali masuk ke orang yang ibadahnya niatnya bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala itu maksudnya saya bangun malam biar saya bisa begini, begitu. Nah, mintanya itu duniawi. Jadi pokoknya kalau sholat niatnya lillahi ta'ala karena mengikuti sunnah Rasul, nah itu namanya kan lillahi ta'ala. Itu beda dengan saya sholat supaya anak saya begini, supaya saya begini, begitu. Nah, niatnya itu duniawi. Nah itu yang bisa gampang kena sihir. Jadi jangan dianggap bahwa orang itu ahli ibadah, ibadahnya bagus. Ya itu kan bagus menurut manusia. Hati orang kan nggak tahu. Siapa tahu dalam hatinya niatnya untuk duniawi. Nah, itu gampang kena sihir. Sihir itu bisa masuk kalau orang itu melakukan akhlak yang kurang baik. Ini tolong digarisbawahi, diingat-ingat. Yang paling sering terjadi itu biasanya marah ya. Itu nomor satu sudah. Kalau orang itu meskipun ahli ibadah, niatnya lillahi ta'ala, tapi kalau masih marah, ya berarti orang itu nggak berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Itu gampang sekali kena sihir. Misalnya sihir itu datangnya hari Senin. Jadi mulai Senin orang itu mulai pagi sampai malam nggak marah, nggak melakukan akhlak yang buruk itu nggak dilakukan ya. Itu yang nggak berhasil. Si penyihir itu nggak berhasil. Besok datang hari Selasa. Nah, hari Selasa mulai pagi sampai malam seperti itu lagi. Datang hari Rabu. Nah, kalau begitu terus sampai berhari-hari, berbulan-bulan ya makanya nggak berhasil. Nah, akhirnya ya biasanya sihirnya itu datangnya ya akhirnya tahun depan aja di tahun ini memang nggak berhasil. Ternyata tahun depan ya seperti itu lagi. Setiap harinya ini dikendalikan, nggak gampang marah. Insya Allah sihir itu tidak bisa masuk. Ini tolong diingat ya. Jadi orang-orang yang kena penyakit gatal itu bisa juga kena sihir. Ya tergantung. Kalau yang menyihir itu 10 tahun ya 10 tahun gatal. Cara mengatasinya gatal yang semacam itu ya jangan dibawa ke dokter. Makanya kalau dibawa ke dokter diberi obat ya obat kulit ya, dibeli salep. Ya kering sebentar, cuma hanya beberapa hari, nah muncul lagi seperti itu. Ya itu sampai bertahun-tahun. Jadi kalau akibat dari gangguan sihir, ya, cara mengatasinya ya bukan dengan cara minum obat ya. Ya harus diselesaikan. Mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, berjanji nggak ngulangi sifat-sifat yang buruk itu jangan diulangi, terus beristighfar, astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, ya insya Allah sihir itu akan lepas. Yang bisa melepas sihir itu hanya Allah. Itu semua atas izin Allah. Jadi orang itu terkena sihir itu ya memang atas izin Allah. Mengapa Allah mengizinkan ya? Karena memang orang itu melakukan akhlak yang kurang baik ya seperti itu. Makanya Rasul itu mengajarkan akhlak yang baik itu manfaatnya tuh banyak. Jadi akhlak baik itu ya bisa membentengi diri dari gangguan sihir. Nah, salah satunya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau stunting menurut orang-orang pandai itu karena ibunya kekurangan asam folat. Tidak semua orang yang kekurangan asam folat itu nanti stunting bayinya. Jadi si bayi dalam kandungan atau belum ada dalam kandungan, biasanya orang tuanya tuh punya ciri kalau dinasehati itu susah. Terutama dinasehati orang tuanya yaitu susah, nolak. Jadi nasihat yang baik itu saya ibaratkan makanan bergizi. Jadi kalau nolak nasihat berarti nolak makanan. Jadi makanan yang sudah dimasukkan itu ditolak, dikeluarkan lagi. Ya, terutama kalau dinasihati orang tuanya itu memang rata-rata ini seorang ibu ya biasanya si ibunya si bayi ya bisa aja itu bapaknya si bayi. Tapi rata-rata biasanya ibunya si bayi itu kalau dinasihati orang tuanya itu nolak. Ya, sehingga bisa aja asupan makanan si bayi itu jadi kurang
karena orang tuanya itu, si ibunya itu sering muntah-muntah, ya bisa aja seperti itu. Biasanya kalau sama dokter itu dikasih vitamin ya supaya gemuk ya, bayinya gemuk, ibunya juga gemuk. Makanya orang habis melahirkan itu ya biasanya gemuk, karena selama hamil ya sering diberi vitamin oleh dokter. Kalau bunda itu jarang saya minum, makanya ya waktu hamil ya biasa-biasa aja, nggak terlalu gemuk. Begitu melahirkan ya normal ya, nggak terlalu gemuk. Ya sebenarnya teman-teman dokter itu ya sudah memberikan masukan bagi ibu-ibu hamil dengan dikasih vitamin ya, itu katanya penambah nafsu makan bayi ya. Tapi ya nyatanya ya ada yang masih kurang gizi ya. Karena apa? Ya cuma kalau ayahnya atau ibunya itu susah ya nolak. Nah, nolak itu kan nanti kalau secara akhlak ya nanti bisa kena stunting. Tapi nggak semua orang yang seperti itu ya. Orang yang dinasihati orang tuanya itu susah, nggak mau menerima, terus bayinya kurang gizi ya, nggak semuanya sih seperti itu. Itu atas izin Allah aja. Jadi sebagian saja yang seperti itu. Ya kalau ada anak kurang gizi padahal ya sudah mau menerima nasihat orang tua ya bisa aja. Itu atas izin Allah. Tapi sebagian besar orang-orang yang terutama ibu ya yang hamil dalam keadaan memang dari dulu kalau dinasihati orang tua mau menerima, diberi masukan mau menerima, nggak nolak, itu biasanya rata-rata bayinya nggak kurang gizi ya. Jadi kalau sampai mengalami stunting ya insya Allah ibunya seperti itu atau ayahnya, tapi relatif ibunya ya rata-rata seperti itu ya. Kalau bunda ya alhamdulillah ya, anak pertama sampai kelima meskipun ada yang kurus itu bukan kekurangan vitamin ya, memang ya dari sononya memang begitu. Karena bapak saya ya memang kurus ya sebagian orang mengatakan itu karena nurun dari kakeknya, karena kurus dan tinggi orangnya. Makanya anak saya yang pertama itu ya kurus ya tinggi. Jadi saya menghimbau ya pada ibu-ibu muda yang belum punya anak atau ingin punya anak, belajarlah mulai hari ini menerima nasihat atau masukan dari orang tua, karena itu nanti bisa menyebabkan kekurangan asam folat ya. Kalau nggak mau menerima nasihat nanti bisa menyebabkan bayinya kekurangan asam folat. Jadi kalau anaknya dinasehati nolak ya itu sebagai orang tua ya memang harus belajar ya harus evaluasi. Dulu saya kalau dikasih nasihat sama orang tua nolak apa enggak ya harus gitu. Jangan anak nggak mau dinasehati langsung disalahkan. Sebagai orang tua harus evaluasi, barangkali dulu kalau dinasehati itu agak susah. Nah, sekarang dibalas sama Allah Ta'ala, anaknya kalau dinasehati susah. Ya mudah-mudahan videonya ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.